Halo semua, selamat datang di segmen Di Balik Kisah. Pada segmen ini, kita akan membahas beragam kisah di balik penerbitan buku-buku Araska Publisher. Kita akan mengulik beragam hal, langsung dari penulis atau narasumbernya, mulai dari suka duka mencari ide, hingga pengalaman tak terlupakan saat riset atau menulis materi. Pada episode ini, kita akan ngobrol bareng narasumber, yang kebetulan ceritanya menjadi inspirasi salah satu kisah dalam buku tentang pengalaman driver ojek online, terbitan Araska Publisher. Penasaran seperti apa ceritanya? Simak video berikut sampai selesai. Tetapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nama saya biasa dipanggil Kiran sih mas. Jadi saya itu udah 4 tahun jadi ojol. Pertama jadi ojol itu waktu pas zaman COVID-19 itu. Jadi saya itu kena PHK mas. Terus saya nyoba-nyoba daftar di aplikasi hijau jadi driver ojek online. Alhamdulillahnya kedaftar sampai sekarang mas. Banyak mas, macem-macem. Mulai dari senengnya ada, ngenesnya ada, horor apalagi. Jadi gini mas, saat itu saya sedang mengantar paket malam-malam itu mas. Itu di daerah Yogyakarta bagian selatan, tepatnya itu di daerah Gunung Kidul. Jadi pas itu setelah saya selesai antar paket dan mau balik, di jalan pulang dari rumah customer, jalan yang saya lewati itu beda dari yang pertama saya lewati. Berjam-jam saya muter-muter di jalan itu mas. Dan juga saya ketemu sosok yang serem itu di sana. Nah, ceritanya suatu malam sekitar jam 11-an mas, saya itu dapat orderan untuk ngantar paket ke daerah Yogyakarta bagian selatan. Untuk menuju ke sana, saya itu harus melewati hutan jati. Sebenarnya saya itu udah biasa mas lewatin hutan itu pada saat siang hari, tetapi belum pernah waktu malam hari. Dan malam itu suasananya terasa lain. Begitu melewati gerbang kawasan hutan jati, saya itu udah merasakan keanehan mas. Saya dengar suara binatang liar itu bersautan dari kejauhan. Di situ bulu kuduk saya itu langsung merinding. Nah itu, saya juga bingung. Dibilang lolongan serigala, masa ya ada serigala di hutan jati? Serigala kan biasanya lebih sering ditemukan di hutan rimba mas. Dibilang suara anjing liar, kok suara lolongannya terlalu melengking tinggi? Biasanya suara anjing liar nggak nyampe radius jauh itu. Lalu ada keanehan lain yang saya rasain. Mohon maaf, boleh saya minum dulu mas? Sih. Nah, ada burung gagak. Burungnya itu terbang rendah, bahkan hampir menyentuh kepala saya mas. Terus terang saya kaget, tapi agak bertanya-tanya juga. Kata orang tua zaman dulu, kalau ada gagak melintasi perumahan, itu biasanya pertanda kalau ada orang yang mau meninggal mas. Lain cerita kalau lewatnya di daerah kuburan mas, terutama kuburan tua. Katanya kalau dengar suara burung gagak di sana, itu lagi ada jin yang sedang negosiasi pesugihan dengan manusia mas. Tapi kan posisi saya di hutan ya. Kalau memang burung gagak itu ingin mengabarkan kematian, kematian siapa? Itu yang bikin saya bertanya-tanya. Beberapa menit setelah itu, segerombolan kelelawar itu terbang berhamburan ke atas saya, mas. Saya panik karena kelelawar itu tiba-tiba nabrak, seperti pada mau ngelawan saya. Kayak pada lagi berusaha mencegah saya buat lewat sana. Dalam hati, saya ngerasa semakin was-was. Tapi saya nggak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini. Sepanjang jalan, saya tuh merasa kayak ada ngawasin. Kayak ada yang ngeliatin. Ada juga
suara burung hantu, Mas. Kiran melanjutkan perjalanannya. Rasa dingin menusuk tulangnya seiring anehnya hutan jati yang ia lintasi. Setelah hampir 1 jam melintasi kawasan hutan yang sepi itu, akhirnya Kiran sampai di tempat tujuan. Usai menyerahkan paket, Kiran pamit. Sebelumnya ia bertanya kepada customernya, apakah ada jalan lain selain jalan yang tadi ia lewati. Customernya bilang nggak ada. Dia bahkan nyaranin saya untuk nunggu di pos penjaga hutan dan melanjutkan perjalanan itu setelah subuh. Tapi saya nggak bisa nginep, Mas. Kasihan istri saya sendirian di rumah. Jadi saya putusin pulang malam itu juga. Nah, pas di perjalanan pulang itu keanehan makin terasa. Saya ngerasa jalan pulang yang saya lewati itu beda jauh, Mas, dari jalan yang saya lewati pas berangkat. Seingat saya, jalannya itu lurus, nggak bercabang-cabang, nggak berkelok-kelok, lurus terus. Tapi pas jalan pulang, tiba-tiba itu saya nemu pertigaan. Nah, di situ saya merasa bingung. Kiran memutuskan memilih jalur ke kiri karena jalannya lebih bagus. Keputusan ini ia buat berdasarkan ucapan customer penerima paket yang sebelumnya ia temui. Customer itu berpesan agar ia memilih jalan yang beraspal jika lewat perempatan. Meski bukan jalan beraspal, tetapi jalan yang saya lewatin itu cukup lebar. Diapit pohon jati di kanan kirinya melengkung. Makin lama itu makin rapat. Lalu tiba-tiba angin berembus kencang. Lalu saya lihat ada seekor burung elang itu datang menghampiri saya. Dan burung itu lalu bertengger di sini, Mas, di pundak saya. Lalu terbang lagi. Kiran melanjutkan perjalanan, tetapi ia bertemu dengan pertigaan lagi. Sama seperti pertigaan sebelumnya, jalur yang mengarah ke kiri lebih lebar. Sementara yang sebaliknya lebih sempit dengan jalan berkerikil dan semak belukar di kanan kirinya. Kiran kembali memilih jalur kiri. Anehnya, ia merasa kesulitan melewatinya. Motornya terasa berat, seolah menanjak ke atas bukit. Ia juga merasa hawa di sekelilingnya makin dingin. Saat itu saya ngerasa ada angin berembus. Daun-daun bergesekan. Dan suara lolongan dan suara hewan-hewan lainnya yang saya dengar pas berangkat tadi itu kembali muncul. Kayak bersaut-sautan. Dan di antara suara-suara itu, saya juga dengar suara perempuan ketawa. Saya langsung merinding di situ. Nggak ada, Mas. Cuman saya sendirian di sana. Kiran melanjutkan perjalanan. Anehnya, laju motornya terasa semakin berat. Pas itu, saya ngerasa ada yang ngelempar batu ke arah saya. Cetak, gitu, kena helm. 2 kali malah. Tapi pas saya noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dilalah kok ya mulut saya itu nggak bisa ditahan. Saya refleks bilang, siapa sih ini yang ngusil? Tiba-tiba ada banyak monyet di sekitar jalan yang saya lewati. Enggak sih, Mas. Mereka cuma bergelantungan aja, main-main di dahan pohon. Tapi melolong-lolong, kenceng gitu. Suaranya itu bikin penuh telinga saya. Karena bikin bahkan suara motor saya itu nggak kedengeran. Lalu setelah susah payah ngegas motor, saya ketemu pertigaan lagi. Tapi kali ini salah satu jalurnya itu beraspal. Sedangkan jalur lainnya itu berupa jalanan tanah yang nggak mungkin dilewati kendaraan. Tanpa pikir panjang, saya belok ke jalur yang beraspal. Hati saya awalnya seneng karena nemu jalur yang beraspal.
yang mungkin akan membawa saya ke jalan utama untuk pulang. Tapi lagi-lagi saya ketemu pertigaan. Begitu terus, seolah-olah saya tuh berputar-putar di tempat yang sama. Lama mas, sejam ada lah, malah mungkin lebih. Saya mencoba menghubungi teman-teman sesama ojol, tapi anehnya sama sekali nggak ada sinyal. Jelas nih mas. Saya inget banget, itu sekitar jam 2 malam. Kiran melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah persawahan. Di dekat sana, ia melihat perbukitan kapur. Saya panik mas, saya nggak tahu itu di mana. Tapi saya jalan terus. Lalu saya sampai di jembatan. Di sana saya lihat kayak ada orang. Dalam hati saya tuh merasa, alhamdulillah. Saat itu perasaan was-was saya tuh lumayan berkurang mas. Saya pun tanya ke orang itu, maaf pak, numpang nanya, kalau mau ke Jogja ke arah mana ya? Orang itu bilang agar saya ngikutin jalan tengah sawah. Dan dia juga berpesan kepada saya, jangan pernah noleh ke belakang. Setelah itu saya bilang makasih dan lanjut jalan. Di jalan tengah sawah itu agak sulit dilewati mas. Jalannya tuh sempit dan berkelok-kelok. Jadi saya mesti hati-hati bawa motornya. Tapi saya senang karena nggak ketemu pertigaan dan muter-muter lagi. Kiran merasa senang. Perasaan itu membuatnya melupakan pesan si penunjuk jalan. Kiran pun menoleh ke belakang karena ingin melihat orang yang telah menolongnya. Tapi ketika dia menengok ke belakang, ternyata apa yang dilaluinya saat itu bukanlah jalan persawahan, melainkan hutan jati seperti yang sepanjang malam itu dia lihat. Orang yang memberitahu jalan padanya sudah tidak ada. Berganti menjadi sosok perempuan berpakaian serba putih yang menyeringai padanya. Dia bersandar di bawah salah satu pohon jati besar. Saya panik mas. Saya ngocok-ngocok mata sambil berharap saya salah lihat. Tapi sosok perempuan itu nggak hilang. Kemudian saya dengar suara perempuan. Dia bilang gini, saya ini nyata mas, bukan ilusi ataupun halusinasi. Itu teman-teman saya ada banyak. Saya refleks noleh ke arah yang ditunjuk perempuan itu. Dan beneran mas, sumpah itu saya nggak bohong. Di sana saya ngelihat banyak makhluk nyermin. Ada yang mirip monster, ada yang hijau, ada yang kayak serigala tapi kepalanya manusia. Pas itu, hidung saya nyium bau anyir dan busuk yang membuat saya tuh hampir mau muntah. Badan saya kaku, nggak bisa digerakin. Tahu-tahu saya tuh jatuh aja dari motor. Dan motor saya tuh masih jalan sendiri, terus nabrak pohon. Setelah itu, saya nggak sadar. Apa yang terjadi selanjutnya kepada Mas Kiran dapat dibaca di buku Kisah Horor Ojek Online terbitan Araska Publisher. Dapatkan bukunya di official store kami. Link ada di deskripsi.